Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Nama saya Ferdianto Karimelay, mahasiswa jurusan Sosiologi, semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kopang. Pada pembahasan di video terakhir, video ke-16 ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah mengembangkan pengetahuan kami secara daring dengan menerjemahkan buku bahasa Inggris dan kami mereview buku tersebut dan kami mulai menjelaskan, menganalisis apa isi dalam buku tersebut dan mempresentasikannya dalam bentuk video. Ini menambah pengetahuan kami tentang berbagai permasalahan yang tidak terdapat dalam buku-buku yang ada di Indonesia, khususnya di seputaran Nusa Tenggara Timur. Yang pertama di sini yaitu bahwa pembagian ruang maya atau pembagian dunia maya tentang kesetaraan agensi dan kebijakan di dalam masyarakat informasi. Kita semua tahu bahwa dalam masyarakat informasi itu ada yang mengenal kesetaraan dan juga ada yang tidak mengenal kesetaraan, di mana ada beberapa CIO atau orang-orang yang terlihat cantik atau orang-orang kepemimpinan itu memiliki dalam konteks dunia maya atau dunia sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain itu tidak mengenal kesetaraan, di mana orang-orang yang memiliki bisa dibilang karismatik tersendiri dalam dirinya seperti kecantikan, kepemimpinan dan lain-lain, itu memiliki jumlah followers yang banyak dan jumlah pengikut yang banyak, sehingga ia bersuara akan berdampak sekali pada masyarakat kita saat ini, khususnya dalam masyarakat informasi yang memegang handphone digital dan menggunakan internet tersebut. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Kita harus bagaimana memecahkan masalah tersebut, karena namun di sisi lain tidak mungkin juga kita akan menghilangkan tersebut, karena orang-orang itu tersebut mempunyai karismatiknya tersendiri, sehingga dalam dunia maya saat ini kesetaraan itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang lumrah, karena sudah menjadi kebiasaan yang telah melalui proses dialektika yang panjang dari pembangkitan teknologi dan informasi ini. Dan juga di sini kemajuan dramatis dalam komputer dan telekomunikasi teknologi seperti internet, realitas maya, kartu pintar dan aplikasi multimedia lainnya semakin dianggap mengantarkan yang baru bentuk masyarakat informasi, biasa disebutnya. Politisi, pembuat kebijakan dan guru bisnis semuanya mendorong kita untuk bergabung dengan informasi jalan raya super di persimpangan terdekat atau beresiko dikeluarkan dari dunia maya sosial dan ekonomi akibat dari revolusi informasi ini. Cyber divide secara kritis mempertimbangkan hubungan kompleks antara perubahan teknologi, pengaruhnya terhadap perpecahan sosial, konsekuensinya untuk akses sosial dan strategi yang muncul untuk inklusi sosial di informasi sosial. Artinya perbedaan antara dua bentuk, di mana yang bentuk pertama mempunyai kelompok pertama mempunyai pengikut yang cukup banyak. Di sini dia akan dibenturkan dengan kelompok pesaing atau CIO pesaing atau perusahaan pesaing atau kelompok pesaing, di mana kedua belah pihak tersebut akan mengargumenkan berbagai pandangannya terkait permasalahan hari ini atau terkait dengan apa yang dikurangkan, apa yang kurang dari kelompok sebelah, dan juga apa yang lebih dari kelompok di sini, sehingga menimbulkan perpecahan antara kedua belah pihak tersebut. Ini tidak terlepas dari dunia maya saat ini. Dalam buku ini menganalisis keengganan kesetaraan dan kebijakan publik sebagai mereka dipengaruhi oleh jaringan komunikasi dan informasi global. Para koruptor kontributor membahas tema-tema seperti manusia, interaksi, perilaku etnis, hubungan kekuasaan, dan pembagian gender, dan meningkatkan perbedaan informasi antara
antara yang kaya dan informasi buruk, juga ketersediaan formulasi kebijakan oleh negara-negara bagian wilayah pandangan West dan Asia. Pembagian ruang maya akan menjadi bacaan yang sangat berharga bagi mereka mempelajari kebijakan sosiologi, politik, dan komunikasi dan studi komunikasi. Di sini juga ada yang dinamakan dengan kebijakan di masyarakat informasi. Kita tahu di Indonesia berbagai isu persoalan itu muncul dari adanya persoalan di media sosial. Karena kasus Ahok itu awal mulanya dari media sosial, di mana media sosial memotong beberapa video dan juga beberapa kasus-kasus lainnya yang menimbulkan persoalan di media sosial. Itu mengakibatkan kebijakan dalam dunia informasi harus disediakan sedemikian rupa untuk membendung persoalan-persoalan seperti itu. Dalam hubungan antara kemampuan orang untuk berkomunikasi dengan pola informasi dan kesejahteraan materi dieksplorasi oleh Mike Analysis Holdrenz yang sangat baik tentang distribusi informasi dunia penggunaan teknologi, baik itu bentuk perdagangan, bentuk ekonomi, dan pembangunan masa depan di seluruh dunia dipetakan dan dipertimbangkan melalui tingkat akses internet di berbagai wilayah. Itu artinya bahwa tingkat internet akses di suatu wilayah itu memungkinkan atau menjamin masa depan kualitas suatu daerah, karena dengan kualitas internet yang baik atau dengan kualitas masyarakat informasi yang baik, semuanya masyarakat akan cepat bertumbuh dengan berbagai informasi baru yang akan tersebar. Pembentukan kebijakan dalam masyarakat informasi ini juga tidak terlepas dari bagaimana di Indonesia dengan menjalankan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu tersebut merupakan salah satu jalan terbaik untuk mengurangi kekacauan dalam dunia masyarakat informasi tersebut. Karena dengan adanya Undang-Undang ITE tersebut, pengontrolan dalam masyarakat informasi itu dikontrol sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekacauan atau penyerangan perseorangan atau penyerangan instansi tertentu dalam dalam dunia informasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan perpecahan antara kelompok satu dengan kelompok lain atau instansi lain, atau tidak terjadinya penyalahgunaan penggunaan internet pada masyarakat informasi kita saat ini. Dengan menggunakan contoh nyata untuk menggambarkan teori etika di sini berfungsi untuk mengontrol bagaimana kita dalam menggunakan penggunaan internet yang baik, di mana dengan adanya teori tersebut kita dapat mengontrol pribadi dan diri kita untuk bagaimana mencapai hal yang lebih baik lagi. Saya berpendapat bahwa internet berpotensi menjadi virtual tanpa keretasan etika dan nilai, dan itu memiliki sistem negatif fitur sebagai pengganti nyata dalam memperpanjang pengalaman. Artinya tanpa adanya moralitas dan etika dan nilai dalam diri individu, akan terjadi kekacauan dalam dunia informasi digital tersebut. Karena kita tahu bahwa saat ini penyalahgunaan internet itu sangat banyak, baik itu di kalangan muda-mudi maupun di kalangan orang tua, seperti perselingkuhan dan lain-lain. Itu terjadi dari masyarakat informasi atau dari penggunaan internet tersebut. Ini membutuhkan kebijakan yang cukup seperti Undang-Undang ITE yang telah kita bahas tadi. Dan juga kemunculan internet atas kebijakan dan juga agensi-agensi yang masuk itu tersebut, ini menimbulkan suatu persoalan tersendiri yang harus dilihat dari mahasiswa, khususnya bagaimana mahasiswa juga bisa untuk mensosialisasikan apa yang ia tahu saat ini kepada masyarakat atau kepada teman-temannya yang belum mencapai tahap, atau kepada adik-adiknya yang ada di rumah atau di sekolah-sekolah, untuk bagaimana mensosialisasikan bagaimana penggunaan internet dengan tata etika dan moral diri yang baik, dengan menanamkan nilai-nilai luhur sehingga tidak terjadinya perpecahan antara budaya seperti yang telah terjadi baru-baru ini, bahwa orang-orang yang jelek itu dihina. Itu menimbulkan sifat rasis
Jadi dalam penggunaan internet tersebut haruslah kita mengontrol diri kita, bagaimana memposisikan diri kita sebaik mungkin sebagai seseorang yang menggunakan internet dengan baik untuk kemajuan pribadi diri kita masing-masing, untuk mencapai sesuatu yang gilang gemilang di masa yang akan datang. Itu saja mungkin analis terakhir dari saya ucapkan terima kasih.